Q dan Q atau Key sebenarnya adalah merek Jepang yang sudah lama beredar sekitar dari tahun 80-an kalau tidak salah. Dia walaupun merek Jepang tapi kebanyakan produksinya sih Cina ya. Nah, untuk Key ini sebenarnya adalah salah satu divisi atau mungkin anak perusahaan dari merek Citizen, tapi orang banyak yang tidak mengetahuinya. Untuk kualitasnya ini sama bagus dengan Citizen atau bisa juga disetarakan dengan merek Casio, cuman harganya jauh lebih terjangkau. Saat ini banyak sekali Q dan Q atau Key yang palsu, dan berikut ini adalah cara untuk membedakan yang asli dan yang palsunya. Sobat perhatikan di bagian angka jam 6, kalau yang asli dia ada tulisan kode jam tangannya di sini. Ini tulisannya VR32J004YHM. Ini adalah kode atau tipe dari jam tangannya. Kalau yang palsu dia tidak bisa membuat tulisan sekecil ini. Jadi sekali lagi kalau yang asli harus ada tulisan kecil di bagian area jam 6. Kalau yang palsu dia nggak ada tulisan ininya, kodenya. Ini contoh yang lain. Ini lebih gede tulisannya, ada GY34J004Y. Ini adalah kode GY34J004Y. Nanti setelah sobat mengetahui kode yang di sini, sobat bisa ketikkan di internet. Misalnya untuk tipe ini ketik saya KNK GY34J004Y. Lalu cek apakah benar modelnya yang seperti ini. Kalau misalnya modelnya beda, ya kemungkinan itu palsu. Tapi yang pasti, sekali lagi kalau yang palsu dia nggak ada tulisannya yang kecil di sini. Kalau sobat ingin benar-benar yakin, maka kita perlu bongkar mesinnya. Key adalah salah satu divisi dari Citizen, dan untuk mesinnya itu biasa menggunakan merek Miyota, yaitu produksi Citizen juga sih. Kita cek isi mesinnya. Kalau yang asli, dia buatan Miyota Jepang. Ini ya. Sedangkan kalau yang palsu biasa mesin kaleng ya yang pasti bukan buatan Miyota. Ini kadang-kadang ada yang warna silver, ada juga yang warna gold. Tapi biasanya kalau KNK itu selalu menggunakan mesin Miyota. Lalu untuk di bagian belakangnya ini biasa juga ada tulisannya Japan CBM Corp. Biasa kalau KNK ada tulisannya Japan CBM Corp Case China seperti itu. Kalau yang analog tadi caranya cukup mudah, yaitu dengan melihat yang di angka kecil ini. Tapi kalau yang digital ini agak sedikit sulit karena dia tidak tertulis kode jam tangannya baik di angka 6 atau di bagian belakang itu tidak tertulis kodenya apa-apa. Jadi agak sulit memang. Dan ini adalah contoh KNK digital analog plus digital yang palsu tapi cukup bagus kualitasnya, lumayan lah. Apa saja bedanya? Mari kita bahas lebih lanjut. Kalau dilihat dari fiturnya, sebenarnya jam palsu ini sama dengan seperti yang asli. Dia ada mode stopwatch, ada timer, ada juga alarm, dan alarmnya ini benar-benar sama, ada 5. Dengan produk orinya itu sama. Lalu ada juga double time, dan juga ada pacer. Jadi dari fitur untuk tipe GW85, ini GW85, ini sama seperti asli. Lalu bedanya di mana? Untuk beda keseluruhan itu lebih kepada kualitas pembuatan. Jadi untuk yang palsu itu kualitasnya kurang bagus. Jadi kurang halus pembuatannya. Seperti contoh ini tombolnya, kalau sobat pencet-pencet, ini kalau yang palsu itu lembek banget. Lalu kita lihat dari kehalusan pembuatannya. Ini kalau yang palsu, dia terlihat kurang rata, jadi kurang rapi. Jadi ini juga cetakannya nggak halus. Lalu kita lihat di bagian belakang. Ini sobat bisa lihat, ini sekilas sepertinya kelihatan seperti asli, tapi dia mudah-mudahan terlihat ya. Ini tulisannya kurang rapi. Dan ini bulatannya juga seperti agak putus.
Dan sepertinya tuh tipis sekali. Beda kalau yang asli seperti ini. Ini misalnya contoh di tulisan stainless steel, dia sepertinya kerang atau dalam. Ukirannya dalam. Kalau yang palsu tadi ukirannya tidak terlalu dalam. Seperti tulisannya, dia jadinya seperti tipis banget. Nanti akan kita bongkar biar lebih kelihatan jelas. Sobat juga bisa memperhatikan tulisan-tulisannya. Kalau yang asli itu tulisannya lebih halus dan juga presisi. Dan sekarang mari kita lihat untuk dari mesinnya. Sama seperti analog, kalau mau benar-benar pastikan asli atau palsu, kita mesti bongkar mesinnya. Yang ini adalah yang palsu. Yang palsu biasa mesinnya seperti ini. Jadi dari plastiknya tuh seperti plastik murahan. Dan mesinnya agak terlihat kurang rapi, tapi memang agak sulit. Nah, tapi sobat bisa lihat ini di bagian belakangnya. Sobat bisa lihat ini sepertinya tipis banget. Dan juga sobat lihat ini dia kelihatan tipis karena ukiran dari luar saja bisa nyeplak sampai ke dalamnya. Jadi ini kelihatannya sangat tipis. Kita bandingkan dengan yang asli. Ini beda tipe ya, nggak sama seperti yang ini, tapi paling tidak ini mewakili untuk yang jam tangan aslinya. Kita buka. Ini bisa kita lihat juga dari bautnya saja berbeda sekali. Kalau yang asli dia bautnya lebih panjang dan juga lebih besar. Jadi lebih kuat untuk mengikat atau menutup bagian belakangnya. Sedangkan yang palsu dia lebih pendek. Kita lihat ini bagian belakangnya. Sama seperti tadi yang analog, di sini ada tulisannya Citizen Watch Co. Dan juga ini untuk ukirannya tidak sampai masuk ke dalam, jadi untuk dari bahannya lebih tebal. Tapi yang paling membedakan tuh biasa kalau yang asli ada tulisannya Citizen Watch Co. Case China, sama seperti yang jam analog tadi. Lalu untuk bagian dalamnya seperti ini, terlihat lebih rapi, dan saya nggak tahu semuanya seperti ini atau tidak, tapi kebanyakan dari yang pernah saya beli dan saya bongkar itu warnanya biru sih. Biru lalu ada logonya seperti ini, ada logo api seperti ini. Ini yang asli seperti ini. Ini saya nggak tahu apakah semuanya akan seperti ini, tapi yang pasti untuk yang asli dia lebih rapi. Dan biasa kalau di penutup baterainya dia ada tulisan ini, to restart, changing battery, dan lain sebagainya. Terakhir kita juga bisa ngecek dari harganya. Kalau untuk yang jam analog atau yang jam pakai jarum jam, itu harganya tidak mungkin di bawah 90.000. Jadi kalau harga di bawah 90.000 itu bisa dipastikan jam KW. Sedangkan untuk yang digital itu harga mulai kisaran 190 ribuan, biasanya 200 ribuan. Kalau di bawah 190 ribu ada kemungkinan palsu. Dan untuk yang analog itu sekali lagi diulang, ini paling mudah, gampang banget. Lihat di angka 6, di bagian angka 6, kalau dia ada kode kecil ini, hampir bisa dipastikan ini jam QNQ asli. Jadi sekali lagi ini di angka 6 kalau ada kodenya hampir bisa dipastikan asli. Sedangkan kalau untuk yang digital memang agak sedikit sulit karena patokan asli dan palsunya itu adalah dari tingkat kerapihan pembuatannya. Yang pasti kalau sobat melihat kurang rapi dari cetakan, dari tulisan, dari tombol yang terlalu lembek atau seperti gampang rusak, itu bisa kemungkinan besar adalah palsu. Jadi sekali lagi perhatikan untuk tingkat kehalusan pembuatannya. Kalau QNQ yang asli, itu pembuatannya halus, presisi. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.